Kemenangan di kandang Filipina harga mati, timnas Indonesia masih punya PR. Masalah finishing alias penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah, PR, timnas Indonesia yang tak kunjung selesai di Piala AFF 2022. Namun, permasalahan penyelesaian akhir ini masih menjadi momok yang tak kunjung selesai. Bahkan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong ikut merasa gregetan saat skuad Garuda tampil melawan Thailand. Seperti diketahui, timnas Indonesia hanya mampu menahan imbang Thailand 1-1 dalam laga ketiga grup A Piala AFF 2022 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta. Kamis, 29 Desember 2022. Dalam laga tersebut Witan Sulaiman dan kawan-kawan sebenarnya memiliki peluang banyak untuk mencetak gol. Apalagi setelah salah satu pemain Thailand dikeluarkan pada menit ke-62 seusai melanggar Sadil Ramdhani. Sayangnya timnas Indonesia tak mampu mengamankan 3 poin saat menjamu Thailand. Hasil menghadapi tim berjulukan Gajah Perang itu pun membuat timnas Indonesia masih harus berjuang keras dalam laga terakhir grup A Piala AFF 2022. Tim Merah Putih memang masih berpeluang lolos ke babak semifinal ajang 2 tahunan tersebut. Sebab saat ini timnas menempati posisi kedua klasemen sementara grup A Piala AFF 2022. Tim asuhan Shin Tae-yong itu mengemas 7 poin sama dengan Thailand yang berada di puncak klasemen grup A. Hanya saja tim asuhan Alexander Polking itu lebih unggul selisih gol. Melihat situasi ini sebenarnya timnas Indonesia masih memiliki peluang besar untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Bahkan saat Fahrudin Arianto dan kawan-kawan kalah dari Filipina pun timnas Indonesia masih memiliki peluang. Namun, syaratnya Thailand harus menang dari Kamboja. Tetapi, timnas Indonesia juga bisa menentukan langkahnya sendiri dengan mengalahkan Filipina. Mark Klok dan kawan-kawan bisa lolos ke semifinal apabila mampu menaklukkan Filipina dalam laga terakhir grup A Piala AFF di Stadion Rizal Memorial, Manila, pada 2 Januari 2023. Tim asuhan Shin Tae-yong itu dituntut untuk bisa menang besar dalam laga ini apabila ingin aman. Sebab pertandingan ini juga menjadi harga mati untuk timnas Indonesia lolos ke semifinal. Pada laga ini Indonesia sebenarnya memiliki peluang besar. Filipina selama 3 pertandingan yang telah dijalani, hanya berhasil meraih kemenangan 1 kali. Kemenangan itu didapatkan saat Filipina menghadapi Brunei Darussalam dengan menang 5-1. Filipina juga tercatat telah kebobolan 8 gol dari 3 laga yang dilakoninya. Melihat hasil itu, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk bisa mengeksploitasi Filipina. Apalagi saat ini hampir semua pemain dalam kondisi siap menghadapi Filipina. Walaupun untuk Egy Maulana Fikri masih diragukan karena sempat mengalami cedera saat tampil menghadapi Thailand. Namun, untuk semua pemain timnas Indonesia dalam kondisi fit. Situasi ini seharusnya membuat timnas Indonesia lebih unggul dari Filipina. Akan tetapi, situasi timnas Indonesia saat ini juga sedang dalam posisi tidak begitu bagus. Sebab seusai menahan imbang Thailand, berbagai kritikan diberikan pada skuad Garuda. Hal ini karena timnas Indonesia masih memiliki masalah yang sama sejak tampil perdana di Piala AFF 2022 ini. Sejak pertama kali menghadapi Kamboja dengan menang 2-1 pada 23 Desember 2022, setelah itu mengalahkan Brunei Darussalam 7-0 pada 26 Desember 2022. Kemudian terakhir menahan imbang Thailand 1-1 pada 29 Desember 2022. Timnas Indonesia masih memiliki masalah yang sama yakni terkait finishing atau penyelesaian akhir. Skuad Garuda dinilai membuang banyak peluang dalam 3 pertandingan. Dari catatan mereka melepaskan 19 tembakan ke gawang Kamboja. Tetapi hanya 2 gol yang mampu bersarang ke gawang Kamboja. Setelah itu, catatan kembali ditoreh saat timnas Indonesia melepaskan 33 tembakan ke gawang Brunei Darussalam. Namun, semua itu hanya berakhir dengan 7 gol. Kemudian, saat menghadapi Thailand pun tim asuhan Shin Tae-yong tercatat memiliki 10 tembakan ke gawang Gajah Perang. Sayangnya, hanya 1 gol yang tercipta, itu pun dari titik putih. Padahal sebenarnya laga melawan Thailand merupakan pertandingan penting dan Indonesia diharapkan bisa meraih kemenangan. Namun, lagi-lagi kemenangan tak bisa didapatkan timnas Indonesia saat menghadapi Thailand.
Sehingga mereka harus kembali berjuang saat menghadapi Filipina nantinya karena timnas Indonesia gagal menyegel tiket semifinal. Setelah pertandingan melawan Thailand berakhir, tak sedikit pecinta sepak bola tanah air merasa geram. Banyak supporter yang mengkritik masalah penyelesaian akhir timnas Indonesia yang masih juga menjadi momok. Padahal kritikan sudah diberikan ke timnas Indonesia sejak menghadapi Kamboja. Namun, hal itu kembali terjadi saat menghadapi laga krusial melawan Thailand. Bahkan salah satu pemain timnas mendapat sorotan dari netizen setelah gagal memasukkan bola ke gawang Thailand. Padahal saat itu, Witan Sulaiman sebenarnya memiliki peluang emas untuk membobol gawang Thailand karena mampu membawa bola ke depan gawang, tetapi akhirnya peluang emas yang seharusnya menjadi gol itu gagal bergulir ke gawang Thailand. Sebab bola yang sudah berada di depan gawang itu tidak masuk ke gawang, justru melebar tipis di sisi kanan mistar gawang. Witan mendapat kritikan karena saat itu ia masih jauh dari penjaga gawang Thailand namun gagal mencetak gol. Setelah kegagalan itu, penyelesaian akhir timnas Indonesia memang menjadi sorotan. Shin Tae-yong pun mengaku bahwa itu masih menjadi masalah dan harus dievaluasi. Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku bahwa sebenarnya Witan memang salah satu penyerang terbaik milik timnas Indonesia. Namun, melihat kegagalan gol tersebut, ia mengaku bahwa permasalahan finishing masih belum selesai. Untuk itu ia mengaku permasalahan itu menjadi evaluasi tersendiri untuk timnas jelang menghadapi Filipina. Apalagi timnas juga ditargetkan untuk bisa meraih kemenangan besar di Filipina nantinya. Menurut saya Witan satu pemain yang finishingnya terbaik di lini depan. Tapi tidak bosan cetak gol tadi bagi saya tidak beruntung saja, kata Shin Tae-yong seusai menghadapi Thailand. Sebenarnya tidak ada alasan, harusnya memang bisa mencetak gol. Jadi itu yang harus dievaluasi, tuturnya. Untuk itu, pertandingan timnas Indonesia versus Filipina patut dinantikan. Apakah permasalahan timnas Indonesia ini bisa berakhir saat menghadapi Filipina? Sebab apabila skuad Garuda lolos ke babak selanjutnya, tim yang akan dihadapi lebih kuat.